Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd, segala puji dan syukur tu hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amadung mangalen di tasasudena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Ima segala nikmat nadileni Allah na menjadikan kita bisa berkumpul di sore menjelang potang diarion dalam rangka melanjutkan majelis taklim yang biasa kita lakukan. Sudah mudah-mudahan seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin bertambah keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi martamba nikmat, martamba rasoki, martamba umur, martamba busai ketaatan. Jadi jangan sebaliknya. Bertambah umur, bertambah nikmat, bertambah rezeki, justru semakin bertambah banyak dosa. Ulang semua nih. Mau bisa keren martambah nikmat, dan Allah diba nikmat pendengaran, dan Allah diba nikmat mata, bisa dapeba marnida, bisa dapeba marginege takas, sudah disiplin mohon. Di mana banyak orang hari ini nikmat itu Allah cabut. Ada mana rambon nama parindan itu nang udah. Insyaallah ison hari kesusudena on yakinau insyaallah. Alhamdulillah. Diberikan Allah kita nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu marilah kita syukuri nikmat ini dengan kita semakin bertambah banyak pahala kita. Ate. Ajot nagare mur martamba hari martamba pahala do. Ulang martamba hari martamba poket martamba dosa. Ina marugi nih. Dia namar tambah hari tu hari, poket tu poket, bulat tu bulat. Bertambah amal kebaikan di hadapan Allah. Aso kon bertambah amal kebaikan di hadapan Allah Ustaz. Aso adong kikinai nagot obanonmu mula. Dia tanawag mula. Hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu dipersiapkan Ustaz? Dari sekarang. Insya Allah di sore hari ini seluruh jamaah yang hadir, walaupun dalam keadaan ngantuk-ngantuk, apalagi musim marau udan. Besok mata ngali-ngali rodio dono maton. Insya Allah bo biar warung nono mata, agak-agak poning soti. Insya Allah kalau kita bersama hadir konsisten di majelis ilmu ini, sampai nanti siap pengajian ini. Insya Allah selama itu malaikat akan mendoakan kita. Amin. Sholawat doa salam. Semoga senantiasa terlimpah dan tercurah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan dengan kehadiran udah nyami kakak nyami sesudahnya di bagasan di majelis on insyaallah mudah-mudahan on metungkin naik termasuk salawat nita yang menjadikan kita adalah orang-orang yang telah terpilih sebagai orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi persapaan yang data. Asi indah setiap Jumat Ustaz ya. Yon bebek pengindang kamu bisa. Melapor rantai kong setiap Jumat, undang setiap Jumat tadi yang mudah. Soles marsueta martambang kaji. Apalagi matok setiap minggu sih, murbahat dapat kaji. Aran-aran bisa kita kenaparan orang sapu dan pinasi kita. Jadi mudah-mudahan
Mohon son kita berdoa. Segala kita na hadir di son. Doa mohon sa Allah ilayan kita kesehatan. Amin. Umur na barokah. Amin. Nah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak keturunan yang soleh-soleh. Amin. Dan Allah bisa kita Rasul bisa berangkat umroh dan haji. Amin. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat tuh. Semangat, optimis. Karena itu pun Allah, ana inda zonni abdi. Aku tergantung prasangka hambaku. Terdengar dong aku belakang. Orang-orang takas kosong mungkin dulu. Ana inda zonni abdi ya Allah. Aku bagaimana prasangka hambaku ya Allah. Songon dia prasangka ni batu Allah, songon ni melek Allah di ibadah mangulok. Ate, makanya tetap berprasangka baik. Songon dia peneta dapoti, songon dia peneta rasoi na mangulok, sudah ia atas takdir di Allah. Ya Allah, yakin mudah-mudahan. Semua atas izin Allah. Baik takdir itu baik maupun takdir yang datang itu buruk. Nah, so ini loh. Ada warna rukun iman yang keenam. Oke, kodok-kodar. Baik buruk semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. On akun kita imani loh. Kalau naro takdirnya pada isian Allah. Kalau naro saya takdirnya pada ipejus yang contoh datang mamudah orang mamusi parudan apa dia renoni sila kasih berarti misalnya roh banjir roh longsor takdir baik atau buruk tapi itu juga berasal dari Allah. Wajib kita imani bahwa itu semua berasal dari Allah. Baik buruk takdir yang kita terima semua harus kita syukuri dan kita yakini bahwasannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, semua dia ada di nama Allah. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dong PT Manta Sadarion. Insyaallah temanya adalah kehidupan khusus. Dong warna kehidupan khusus. Oke. Jadi kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini ada namanya kehidupan umum, ada namanya kehidupan khusus. Jadi renungan buku dan nih. Ya kalau salah habis semua ini dulu. Orang terbaik ya deh. Kalau nggak boleh. Jadi di nama Allah ada warna kehidupan umum, ada warna kehidupan khusus. Semuanya menegakkan kehidupan umum. Siapa saja boleh datang dan pergi di tempat itu. Contoh Ustaz. Contohnya adalah pasar. Pasar ini mudah, kakak. Ise saja tolaro tolake. Apalagi contohnya Ustaz, kehidupan umum. Sekolah. Sana deh. Sekolah itu isi saja kalau masuk tolake. Jadi ada di dalam kehidupan kita ini namanya kehidupan umum, ada kehidupan khusus. Contoh kehidupan khusus yang tidak semua orang bisa masuk adalah rumah. Rumah. Kalau ada yang isi saja masuk ke bahasan bagas ini, Pak. Tidak. Ada cara masuk oleh masuk. Mangido izin. Jadi di dalam Islam ada aturan.
Ini dia tempatnya umum, ini dia tempatnya khusus. On indah saru kunang dah. Adong ison peraturan. Kata. Jadi nukun Allah Subhanahu Wa Taala banyak masalah terjadi hari ini diakibatkan masyarakat ataupun manusia tidak mampu membedakan peraturan di antara tempat umum dan peraturan di antara tempat yang khusus. Di Sarukoni ada di pasar di Bagas Nidongan. Kan berbeda nih yang udah. Borong merah mualak, oh iya tu Bagas ni bebination di pasaran kalau orang masuk ke nama gini. Susah deh barang, oke? Iba, so makanya di dalam Islam, Islam mengatur ada aturan, ada bagaimana di tempat umum, ada bagaimana di tempat khusus, seperti di dalam rumah seseorang. Ada banyak Ustaz, ada. Maka nang udah on mahebat ni Islam. Islam bukan hanya mengatur urusan sholat, zakat, puasa. Ada. Bahkan Islam mengatur hubungan dengan orang lain juga diatur. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Wala hubungan kita manusia dengan Tuhan, ada warni kakak. Abalum minal ima warna ibadah. Naso yang enggak. Wala hubungan ni baru Allah Subhanahu Wa Taala nyedok pun hamalum minallah on magwarna ibadah. Ano cara beribadah? Ya kira-kira. Walau beribadah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ano dia aturan na nang ano? Dia cara na mula menghadap ibadu Allah. Melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian sebelum melaksanakan sholat 5 waktu, mengambil wudu. Sebelum mengambil wudu ada lagi persyaratan, namanya toharo. Itu orang udah toharo, harus suci. Pun marsuci dulu, baru siung marsuci, baru mengambil wudu. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Makanya ada aturan Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Itulah namanya cara beribadah. Berapa kali sholat dalam sehari? 5 kali sehari semalam. Sholat ahmi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apa hukumnya bagi seorang muslim? Wajib. Ada definisinya wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kapan itu berlaku? Semenjak seorang telah akil balik atau sudah dewasa. Memadung dewasa, maka berlakulah baginya hukum syariat, termasuk kewajiban menutup aurat, termasuk puasa Ramadan, termasuk membayar zakat. Asal madung dewasa, berlakulah baginya hukum syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Kemudian, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Ya kira enggak? Ya atur. Ya ibatu orang tua niba, ya ibatu tetangga niba, yai bayi pasar, yai bagasan di bagas dia diatur. Itulah hebatnya Islam itu. Bukan cuma di pasar yang diatur. Di pasar kita yang udah diatur deh. Arjagal ko nang udah hebat ko rimbang, musim rimbang, musim jauh. Diatur udah di pasar bagaimana dalam Islam? Diatur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Diatur. Anda silakan berdagang, tapi jangan melakukan yang namanya riba. Karena riba itu diharamkan oleh Allah.
Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ulah disangka ho nang enggak, walai pasar ko na maluwa maho enggak. Di pasar pe diatur oleh Islam. Apalagi lah di luar pasar. Warna habalum minan nas. Bahkan Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Bahkan diri kita sendiri diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul enggak? Dalam Islam diatur bagaimana cara pakaian, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, diatur. Adong di dahu dia agama lain dong? Enggak dong. Adong di dia agama lain diatur cara makan? Tidak. Cara berjual beli? Tidak. Anak bertetangga? Tidak. Makanya konsiera riba, kalau adong nasa agama di kita Islamon, agak marlain adabna. Ade, masuk itu bahas dong ande bos. Dan assalamualaikum. Mungkin di agamanya lain adong aturan. Bahkan kalau resen bagas memakai pakaian you can see. Betul you can see namanya? Amartina. You kamu can bisa see melihat. You can see kamu bisa melihat saya. Maka mulai pakai pakaian you can see lirik kala pulang goyak orang masih pakai ho. Berarti benda to na diligin. Ate. Ade insyaallah nggo di jamaah pengajian to na do insyaallah. Alhamdulillah. Nah, maka naon diatur oleh Islam. Diatur bagaimana cara makan, cara minum. Bahkan adab di dalam rumah diatur semua oleh Islam di dalam Al-Quran. Jadi Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, namanya ibadah. Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia, namanya habalum minan nas. Bahkan Islam mengatur hubungan dengan dirinya sendiri. Diajarkan bagaimana cara bersuci pun diajarkan. Di agama yang lain tak diajarkan. Bahkan mau memegang kitab suci Al-Quran pun ada syaratnya kan? La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali dia orang yang suci. Akon nama suci do baru toleh jama Qurani. Baik Quran manual maupun Quran digital. Baru boleh nang udah. Nah, dibuka ho aplikasi Quran na di handphone ni akon nama urut doi. Handphone do ni ulang. Kalau kita buka aplikasi Quran di handphone, samalah dia dengan kita membuka Al-Quran dalam bentuk biasanya. Semua ni mak. Makanya Islam mengatur. Makanya Islam membagi dua. Ada namanya wilayah umum, ada namanya wilayah khusus. Ada kin wilayah umum yang udah contohnya pasar, sekolah, mungkin sungai, dan segala macamnya kan. Nah, jadi di antara wilayah khusus itulah rumah kita, rumah masing-masing. Jadi Islam juga mengatur tata cara bagaimana kalau kita mau datang ke rumah seseorang. Nah, diatur pun mudah. Jadi dia ayat nosta dalam Al-Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-27. Marban pulpen na muna. Catat. Mulai na catat naron. Tonton like membuse di Facebook atau di YouTube saya. Kalau natin terbit sa dari 2 hari, dito hari naron di-upload. Like, comment, dan share. Iba siri ka mon. Karano po, tolak na muna na, marban marban pulpen. Alhamdulillah ron na marban handphone mga rekamin din. Naglahulahan na ron ka dyan, buse. Ate. Jadi, dalil na nakit, Quran, surah An-Nur, surah ke-24, ayat ke-27. Nadak pulpen na cata. Agak-agak golap, pangulo lang punihin puno.
Arana sono lepe mudah-mudahan untuk kinai panitia bisa memasukkan listrik ataupun lampu. Ada sanari lampu hayate, ada warna. Lampu emergensi warna. Ayo makin kinai. Oke. Mudah-mudahan bahan anak nang muda marimpak bisa terpetabusi taison kinai lampu. Oke. Amin. Nah, jadi dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-27. Amani Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu alayya ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Artinya panggil kamu mudah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Nepio alak namar iman. Nasomar iman na itu. Iman kita sudiamkan. Itu dia kita namar iman. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wah, ada pena mudah. Rukun iman. Hai orang-orang yang beriman ya Allah. Itu dia tamar iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kita, beriman kepada hari kiamat. Ada beriman kepada hari berbangkit. Yakin dong hari berbangkit na udah? Bahkan tuh kini rumah kita sudah namakan mangol mulak ipangulan lo. Yakin dong? Gimana nak iman ini? Ima beda na doon nasomar iman. Wala nasomar iman niya. Hindi yakin niya yung mati mamisong tukinin ng tambang olong mula. Lakin do kakak kira-kira. Mamati pangan cacing mahadis sude. Mangolong mula iban Allah. Yakin na udah. Alhamdulillah. Bahkan kita beriman bahwa adanya alam kubur. Beriman bahwa kita nanti akan ada namanya hari hisab. Hari di mana semua amal akan dimintai pertanggungjawaban. Nangkan timbang masude amal tahun kita di hari akhirat. Nangkan timbang mon. Pokin na lewat udang pentimbangan dana udah. Ada kitab na ibin Allah manimbang amal tahun. Al-Quran. Al-Quran ang matukinay na pakai ni Allah. Manili amal ta apakah amal itu baik atau buruk. Makanya ang kondisasyon do sagala amal nita dohon Al-Quran. Wala halal ni Allah, halal ni nita. Wala haram ni Allah, haram ni nita. Ulang sebalit na. Ate. Iman na dokon anak na iman. Makanya dokon Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Pom naman na. Pom kung masongon hindi. Mula dong Quran di sini kita buka. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang rumah itu bukan rumahmu. Memasuki rumah yang rumah itu bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu. Sehingga kamu bersikap sopan dengan meminta izin, yaitu dengan mengucapkan salam, yaitu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dongkon Allah di Quranon surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-27, inda tolaita masuk tu bagas nihalak, sebelum kita bersikap sopan dengan meminta izin mengucapkan salam. Lima peraturan dan udah. Kalau jebos-jebos masuk tu bagasnya, iyalah. Onda ko kadang-kadang nang udah aranya kerap nih rasa ho. Ate. Ya, pinauna miso non. Namar salam yo.
Oh, mak ni siahaninya. Gaya pinti, gapus masuk ya terus. Oh, ini enggak tolong. Harupe saja akrab rasa ho. Harupe na mudamu. Harupe na bumu. Harupe na nabagas ni orang tuamu. Wajib, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersikap tasta'nisu, bersikap sopan, wa tusallimu, dengan masuk meminta izin mengucapkan salam. Oke. Maka ayat ini berlaku umum. Oke. Hatta tasta'nisu, hingga kamu meminta izin. Jadi buyutan, kalimat buyutan masuk ke rumah orang lain. Orang lain ini kan bisa siapa saja nggak mudah. Baik dia muslim maupun non muslim. Jadi yang ngebahas non muslim Ustaz, wajib juga kita meminta izin. Cuma mungkin tidak dengan mengucap salam. Mulai Islam nakin mengucap salam. Mulai naso Islam, meminta izin mungkin dengan mengetuk pintu 3 kali. Oke, kita bisa jadi selamat pagi nih ya teh, atau selamat siang ya kan. Mungkin ada tetangga nih kan naso muslim. Tetap don wajib hukumna mamido izin. Ulang isang kahonang udah kakak arah naso Islamia. Indah mengizin ko jobos-jobos ko masuk. Peni Allah indah tolak. Walaupun dia bukan muslim, wajib kita meminta izin dengan mengetuk pintu. Apalagi mantok na muslim. Sedangkan yang nggak muslim saja kita harus bersikap sopan, apalagi lah yang dia beragama Islam. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sehingga kamu mengucapkan salam kepada penghuni rumahnya. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Songoni manapadeni Allah. Aso kita selalu ingat. Karena rumah itu bukan pasar yang siapa saja boleh masuk ke dalamnya. Harus minta izin dulu karena itu wilayah pribadi. Ompot nasuman itu orang dengan kini bagasan. Roh na muda jobos-jobos masuk. Tari dahon na sosi idaon. Tontu mailero. Ngana te? Apalagi bisa cari tonkon ng keluar. Namar go sumanuan rasi te. Makanya sebelum kita masuk ke rumah orang, kita meminta izin terlebih dahulu dengan mengetuk pintu. Berapa kali kita mengetuk pintu na muda? Tolu kali toko piti assalamualaikum ko na muda. Nadong jawaban, na ibuka pintu, ulang beho jong di jalo di pintu. Sadia por lupe urusanmu. Ade, mulak mak. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak dikatakan seseorang itu bersikap sopan sebelum dia meminta izin. Maka minta izin adalah terkategori sebagai bersikap sopan. Sebaliknya, kalau tidak minta izin berarti dia bersikap tidak sopan. Nggak ada dengan masuk ke bahas mengalak bos. Nggak ada rangkut ya udah. Nah, pada sidong ko nalak na. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Tabrani telah meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Imam Tabrani ya meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amani Nabi man adkhala ainuhu fi baiti min ghairi izni ahlihi faqad dammarahu. Lagi dah, kamu dah. Man adkhala ainuhu fi baiti min ghairi izni ahlihi faqad dammarahu. Yang artinya siapa saja yang memasukkan pandangan ke dalam rumah orang lain tanpa seizin penghuninya, berarti ia telah menghancurkan seisi rumah itu. Isi sajoni Nabi Muhammad nama ngaligin bagas nialak tanpa seizin dari si pemilik, sarupo may dianggap ya daw na menghancurkan seisi ni bagas itu. Apa aja aku mati nang udah. Arupe talak itu ni bagas hidungan ni, ulang saya ligili itu bagasan. Ate, arana ko tarada sasakali ka ng mata ni Bod, los mamolus di pitu ni bagas hidungan. Los manatap mati kan? Hindi to na ni Rasulullah. Oh lo. Oh, kan? Narana ni daho na susida, marcharito ho diyan. Maka na mula talak pintu bagas hidungan. Nang konsiligin-ligin sini sebelum kita meminta izin. Bahkan begitu kita mengetuk pintu rumah orang, ulang pasti bajong yang dijalani pintu nih. Yung samping di basotik na muda. Arana ramano opor na tarsosak de dengan arah di panoko santak na dengan gopon nanti. Tarsong mo meya. Hindi sompa pe patuloy na sarsar. Maka na los toko pintu agak kusamping ni basotik. Indah tole ba manukir tu bagasan sebelum si pemilik rumah memberikan izin. Walang tunggu patole ya bo. Bisa deh, umat ni siya. Oh, tola dengan masuk maning ya. Ibedung masuk ko na mo tola langsung jubuk. Sebelum si pemilik rumah mempersilahkan. Mulai dia isuria ho jubuk, misi ma ho jubuk. Berarti misi ni ho tole. Pulang ko pada juga John ke tu dapuran. Ompot nama rampar dengan kimpa kene isi ya teh. Di mana tuan rumah menyuruh kita duduk, maka disitulah kita duduk. Oh loh. Ima ada martamu. Pertama nak pintu dengan mengucapkan salam. Apa dua anak? Ulang mata ni bo, langsung mangaligin tu bagas nyalak na talak pintu na. Arani dong pun Nabi isi namang karyon somoni, sarupo may iyadot na manghancurkon sa isi ni bagas. Ano pintong nilahos ni? Olo. Anong magkulong mo bialak bukan? Maka na lang kung siligin-ligin pintu ni bagas ni dong ang natalak. Pintu ni bagas mo ni pareso. Olo. Ay bada. Begitu kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian Imam Abu Daud juga menuturkan dalam riwayat sebagai berikut. Namanya Imam Abu Daud. Anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah. Ano mata? Ano mata sih tutup. Oh, nah pina sa member na susilong no pino ha. Anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini yang dikatakan oleh Imam Abu Daud menuturkan tuturkannya dalam riwayatnya sebagai berikut. Anna rajulan rosada alaklai, sesungguhnya rajulan ada seorang laki-laki. Oke. Sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bayoon marsabatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Isa na kinamar sa penong enggak? Hah? Sada bayo. Udah fokus kuida bila mo, marorot. Oh, tiba-tiba nga nanti. Ulangi sa kanina eh. Nah, pero minum na. Tirang na udah. Anna Nabi sallallahu alaihi Anna rajulan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki. Isinakin seorang laki-laki. Isinaroi seorang laki-laki. Salan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marsa paya saala soal. Ate, soal ini ingin besar tidak. Saala bertanya. Bertanya dia. Bertanya laki-laki ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amani bayon. Tangin kamu. Ate. Walak damo. Istajinu ala ummi. Istajinu ala ummi. Oh ya Rasulullah, apakah aku harus meminta izin kepada ibuku? Oke, itu bagas nimaknya bayo om do. Marsape itu na minta. Ya Rasulullah, ako namang izin do mau, laos masuk tu bagas nimak kuning. Ya Rasulullah. O majolo sa pahi. Pangilidin doon sa genda. Yung ni baru dong kan? O terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama juga. Kita lanjut nanti khusus ini. Kata laki-laki itu, astajinu ala ummi. Oh ya Rasulullah, mangido izin dua pola masuk tu bagas lima. Pola. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ani Nabi, na'am." Pola, na'am. Iya, engkau harus meminta izin. Oh, lo ni Nabi. Pola got keo tu bagas ni makmu, akon namang ido izin doho laos ma. So dia lagi mangido izin na udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunyi do. Mangido izin. Jadi dokon Nabi akon mangido izin. Tu bayui. Kola. Berkata kembali laki-laki itu, marsap yang mula. Innahu laisa laha khadimun ghairi. Nah, lagi innahu laisa laha khadimun ghairi. Innahu laisa laha khadimun ghairi. Sesungguhnya ya Rasulullah ni bayu ibu saya. Sesungguhnya ya Rasulullah, ibuku itu tidak ada di dalam rumah itu yang membantu dia, khadim. Khadim ini pembantu. Tidak dong silungan gimaannya. Min hidupnya laisa laha khadimun ghairi. Ibuku itu tidak ada kawannya di rumahnya kecuali saya nih bayu. Anak Nur. Ada. Istajinu alaiha. Oh ya Rasulullah. Nang muna dong gadungan ngimak di bangsat kecuali ya. Aku lihat memang itu izin beliau ya Rasulullah nih bayu. Kasuni mo. Kuning kasawatak kung karakteran ng semua boleh. Ini persahabania. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istajinu alaiha kullama. Kemudian kata Rasulullah, meminta izinlah engkau setiap istajinu alaiha kullama dakhaltu. Masih sambungan kalimat laki-laki tadi. Haruskah aku meminta izin setiap mau masuk ke dalam rumah itu? Aku namang ido izin do ya Rasulullah setiap got bagas lima. Setiap mau masuk ke rumah orang tua. Maka dijawab oleh Rasulullah, qala atuhibbu
antaroha aryanaha atuhibbu antaroha aryanata. Pertanyaan ni bayu naki pada kalian, oh ya Rasulullah, nang ngodong di sidongan ni maki kecuali yau. Apakah aku harus meminta izin setiap ingin masuk ke dalam rumah ibuku? Maka jawab Rasulullah, perhatikan. Atuhibbu antaroha aryanata. Yang artinya, apakah engkau senang kalau melihat ibumu, mohon maaf, dalam keadaan telanjang? Apakah engkau senang kalau engkau melihat ibumu dalam keadaan telanjang? Maka dijawab oleh laki-laki itu, qala ar-rajul la, tentu tidak ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul pun menjawab, qala istajinhu fastajinhu. Maka kalau begitu, meminta izinlah engkau setiap ingin masuk ke rumah orang tua. Ini Rasulullah. Tak kau dolang arwamu bayo laki-laki idaho aurat ni umatmu ni. Apakah engkau mau melihat ibumu dalam keadaan telanjang ni Nabi? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi, setiap kau memasuki rumah orang tuamu, minta izin. Umma adabna nang udah. Baik laki-laki maupun perempuan. Lu anggap sepeda mu, ajar pun sudah ganak. Wamang masuk pintu bagas, akun na menginta izin dengan mengucapkan salam. Harupe akte bagas niba naonnya. Harupe bagas niba. Dongkon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maturan na. Ate, mulai sandari na muda, los got bagas ni mate ita. Narap adong belu mate te. Bobinong pajolo. Setiap ke rumah orang tua kita wajib kita meminta izin. Makanya tadi laki-laki itu bersanya kan, walaupun rumah orang tua sendiri ya Rasulullah. Iya. Apakah engkau mau melihat ibumu dalam keadaan tidak berpakaian? Tentu tidak, kata laki-laki. Kalau begitu kata Nabi, setiap engkau mau masuk ke rumah orang tamu, maka meminta izin, walaupun tak ada kawannya di rumah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil-dalil di atas menunjukkan larangan bagi siapapun untuk memasuki rumah tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah rumah itu milik orang Islam atau tidak milik orang Islam. Asal dia rumah orang, wajib kita kalau mau masuk meminta itu. Oke, siap? Ya. Siap, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, dengan demikian, dalil-dalil di atas yang tadi kita sebutkan, ada Quran surah An-Nur, ada hadis 2, ya kan? Dengan demikian, dalil-dalil di atas dengan jelas dalam menetapkan adanya pengakuan akan kehormatan rumah dan penghususan kehidupan khusus dengan hukum-hukum khusus diantaranya adalah meminta izin ketika hendak memasuki suatu rumah. Jika orang yang meminta izin tidak menjumpai seorang pun di dalam rumah yang hendak dimasukinya, mula nanong alak ibagasi ng uda. Kanra di kadang nok kadang ibagasi. Kira-kira talak pipuna deh. Kata Nabi, jika orang yang meminta izin tidak menjumpai seorang pun di dalam rumah yang hendak dimasukinya, ia tidak boleh masuk sampai ada izin untuknya. Indah tola masuk di batu bagasi na muda, sampai adong kata-kata na patola ita masuk ke bagasan ni bagasi. Aru tetangga mo na akrab dirasa ko. Mulok ko na kin, na biasa mo masih taruhan kulit eh. Kadang-kadang mo inainom ra, mangan rap iparik nila puli ka.
Ay, ma. Mola nanong napitola izin. Aro pinadot tetanggamu, mangibijin ko. Ada dengan budaya sinakinnya. Budaya jekar mercampur paniran niya. Kan? Wala na dengan masuk membuat budaya di dapur ini mo. Ako na mangibijin daw po, pisi iya. Nga, mauwi niya. Ulang. Mangibijin. Oke. Nah, kemudian kita ulangi lagi. Kalau di dalam rumah itu belum kita mendapatkan izin, tidak boleh kita masuk sampai ada izin dari penghuninya. Jika penghuninya mengatakan, nah, kalau tidak ada tadi orang di dalam rumah, tidak boleh masuk sampai ada izin. Jika penghuninya mengatakan, cuma martami bahkan toko piti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Audo ayani syaha, ahai anong na perlu. Rona puna bagasi. At cawad mahoro songoni mulak dani ngin balik piti. Ano susah kan ira so anong bandok ko nahon. Mubarot kan? Ito ko ho, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Isa day, away ni siya. Ahai, arong na perlu. Karong mahosong ro mulak niya. Oleh karena itu dikatakan, jika penghuninya mengatakan kembalilah, maka wajib bagimu kembali dan tidak boleh memaksa untuk masuk. Satu kindo 5 menit nih ya, 2 menit pindah nih ya. Ini sudah puna bagasi. Karon lumaho magid ro ni. Ulang bepaksa bilang enggak. Ala na to kinang don. Ini sudah nakin. Karon maho magrid ro ni. Ulang bepete-pete bi jolo ni piti. Olo. Piti sih ram maksud. Ate. Ulang pete-pete be. Itulah adab. Kalau si pemilik rumah mengatakan narom mahoro na iso na emisyahan niya, maka kembalilah. Begitu Islam mengajarkan. Karena itu supaya tidak timbul fitnah. Nah, berarti memang nggak bisa di mana tamu. Ate, mungkin lagi ada hajat si pemilik rumah. Nah, kita butuh sah hajat dia lah isilah nih, butuh. Ulang po jong yung bisibe, karon tarbigyo na si bigyo. Kan so ini udah muda. Ompo timulak. Nah, ni sudah naron mo maghrib lo niya, maghrib mahoro. Incokot mahoro niya, incokot koro. Kalau si pemilik rumah mengatakan kembalilah besok, maka wajib bagi kita untuk kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Aduh, waktu doa. Aduh. Macam pengono. Itu bonus 22. Pasti dong kan? 10 menit naik. Pupila suhabi son, ucobot talan dulu deh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ara namur na suwi da biamu. Amun tongmen na torangi ida mo awate. Oh, wala hindi na bigong garuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu fiha ahadan. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. On ayat Quran on surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-28 sambungannya ayat nakina ayat 27. On ayat 28. Ayat 27 memerintahkan kita meminta izin mau masuk rumah. Ayat 28 memerintahkan kita tidak boleh masuk rumah orang sebelum kita mendapatkan izin. Kata Allah, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Wa in qila lakum arji'u farji'u. Kalau dikatakan oleh si pemilik rumah kepadamu kembali, maka kamu wajib hukumnya kembali. Ulang paling yang lain dijeluk.
Nah, maka hendaklah kamu kembali. Wallahu bima ta'maluna alim. Itu lebih baik bagimu, dan Allah wa azkalakum, itu lebih suci, lebih baik bagimu. Aska, lebih suci, lebih baik. Aso terhindar dari fitnah. Naron IBG ho, nasus IBG, IBG ho. Ini menurut Quran yakin. Oleh karena itu, wa azkalakum, wallahu bima ta'maluna alim, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 38. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dengan kata lain tidak boleh kalian terus mendesak dalam meminta izin atau mendesak agar dibukakan pintu. Tidak boleh pula kalian berdiri seraya menunggu-nunggu di depan pintu. Ketentuan ini berlaku untuk rumah yang ada penghuninya. Ketentuan itu berlaku untuk rumah yang ada penghuninya. Untuk rumah yang tidak ada penghuninya harus dipertimbangkan. Mula bagas na sodong penghunina, inda adong ma ingananina. Ate na muda. Untuk rumah yang tidak berpenghuni harus dipertimbangkan. Jika orang yang hendak memasuki memiliki keperluan di dalam rumah tersebut, ia boleh memasukinya. Misalnya bagas na tinggal, bagas na si pake be, adong isi na perlu ni ba, ibagasan di bagasi, tidak usah na perlu munu ba, mungkin adong na perlu munu ate. Maka dipertimbangkan jika ada kepentingannya di dalam rumah tersebut, ia boleh memasukinya walaupun tidak ada izin yang dia dapatkan. Bagas na tinggal, bagas na saingananan, toleh ba masuk tu bagasan ni bagasi, pola adong keperluan ni ba. Catat, pola adong keperluan ni ba na buatan ni besi. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada keperluan kita di dalamnya, walaupun itu rumah yang ditinggalkan, walaupun rumah itu rumah yang tidak ada isinya, maka kita dilarang untuk masuk ke dalam. Mau masuk lontong, mau isi. Mana dong kepentinganmu? Untuk apa itu? Menjaga agar tidak timbul fitnah. Narontar fitnah kok. Ade, siapa nang kini na masuk tu si boning ya? May manjago ni mede ng muna ade. Oleh karena itu jangan kita mendesak-desak, jangan kita menunggu-nunggu lagi. Kalau kita disuruh pulang, maka kita harus pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hari itu memerputang, ang pinda pemurwida be, nerangku, tarsay majolo penjelasan ngenau, karena naginjangan lo pindon. Anong dope? Tolu halaman naik. Insyaallah mudah-mudahan les adong rasul kita les marsuta adong kesehatan buat rasulki umur na barokah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Mungkin saya majolo siya nau, mohon maaf mula dong nasala norap tama na tarsinggung, aw manginom maaf. Mula dong narong parsapaan silangan marsapa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.